Shalom Jemaat GKJ Sunter. Sebentar lagi kita akan berpartisipasi dalam mengikuti ibadah. Mari mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi kita saat akan beribadah ke gedung gereja. Siapkan Alkitab dan media pelengkap seperti alat tulis jika diperlukan. Duduklah dengan posisi yang baik sebagai wujud hormat kita kepada Tuhan. Hindari sikap berbaring kecuali untuk kondisi fisik tertentu dan hindari melakukan aktivitas lain di tempat saudara. Ambillah waktu doa pribadi untuk mempersiapkan diri kita dalam mengikuti ibadah. Mari berpartisipasi aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, ajakan bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Persembahan dapat saudara berikan dengan melakukan transfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar. Ikutilah ibadah hingga selesai. Mohon kepada orang tua dapat mengarahkan anak untuk berpartisipasi dalam ibadah sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat Paskah bagi kita semua dari rumah masing-masing. Shalom. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita masuk di dalam waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita kasih salam kepada anggota keluarga kita di kiri kanan saudara dari tempat dan rumah masing-masing. Mari kita sama-sama berdiri, berikan selamat Paskah. Yesus telah bangkit. Kita mengalami kemenangan di dalam Kristus. Dia membebaskan kita dari belenggu dosa, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, saudara, mari kita mulai ibadah ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah Paskah pada hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Silakan duduk saudara. Di hari Minggu pertama ini dan juga pas kebaktian Paskah jatuh di minggu pertama, kita akan menjalani sakramen perjamuan kudus saudara ya, di minggu pertama di bulan April ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian Anak Allah, Yesus namanya, sebab dia hidup. Yesus telah bangkit, dia telah hidup, dia telah menebus dosa saudara dan saya. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sambil bertepuk tangan dari rumah kita masing-masing. Sama-sama kita katakan, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sekali lagi, Anak Allah, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosa, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Bersama-sama, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar
karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup bersama-sama. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita pakai waktu 2-3 menit ini untuk kita mengaku dalam doa kita masing-masing di dalam hati. Dosa-dosa yang mungkin saudara dan saya telah perbuat, mari kita datang di hadapan dan di hadirat Tuhan untuk memohon belas kasihan dan pengampunannya. Mari kita pakai waktu ini. Ya Tuhan, kami datang di pagi hari ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu dari rumah kami masing-masing. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan, baik yang kami perbuat melalui perkataan, pikiran, perbuatan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Berilah kami kekuatan untuk kami bisa menghidupi kebenaran firman, mengikuti kehendak Kristus yang sudah bangkit bagi kami. Kami datang menyerahkan setiap kami melalui ibadah ini dari rumah masing-masing. Biarlah sekali lagi firman Tuhan meneguhkan kami. Kemenangan Kristus bisa kami alami ketika kami menghidupi kebenaran firman. Berdoa bagi sakramen perjamuan kudus yang juga akan kami lakukan di minggu pertama ini. Biarlah kami di dalam memaknainya kami bisa melakukan apa yang Tuhan rindukan bagi setiap anak-anak-Mu. Kami serahkan kebaktian Paskah di minggu pertama bulan April ini ke dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung, Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Saudara, bukan hanya Dia hidup, tetapi Dia sudah dinyatakan sebagai Raja, dan Dia adalah Raja yang kekal, Raja dari segala raja. Patutlah kita bersyukur kepadanya, membawa pujian kita, karena Dia Raja yang perkasa. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pertama-tama pengakuan iman rasulis terlebih dahulu, saudara ya. Setelah itu baru kita menyanyikan pujian ini. Udah lama saudara ya, jadi suka lupa gitu ya. Ya, pengakuan iman rasuli, sama-sama kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja di sepanjang abad dan di sepanjang zaman, kita katakan bersama pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri saudara ya, mari kita nyatakan bahwa Dia adalah Raja yang kekal, yang perkasa, dan kita mau bersyukur kepadanya. Dia Raja, sambil bertepuk tangan. Dia Raja, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Katakan bersama-sama, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia nolong yang beri hidupku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, kunjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dialah Raja yang perkasa, Dialah Raja yang berjaya. Bersama-sama katakan, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dialah nolong yang beri hidupku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, pada bulan ini kita akan membahas
apa arti kemenangan Kristus, bagaimana mengalami kemenangan Kristus. Kita rindu sebelum kita mengalaminya, sebelum kita memahaminya, mari sama-sama kita membaca bacaan bertanggapan dalam Mazmur 7 ayat 7 sampai 8. Mazmur 7 ayat 7 sampai 8. Mazmur 7 ayat 7 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama karena singkat sekali ayatnya. Mazmur 7 ayat 7 sampai 8. Kalau sudah menemukannya kita baca bersama-sama. 2, 3. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang maha tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menenangkan hati kita. Kemenangan demi kemenangan yang Tuhan izinkan terjadi adalah karena Kristus yang ada di dalam hidup kita. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita naikkan pujian ini. Sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Engkau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Saudara, kita akan melihat video
vokal grup dari sekolah minggu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melihat video ini sebentar. Every promise we can make, every prayer
Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat Paskah. Saudara, kebangkitan Kristus menjadi dasar iman Kristen. Rasul Paulus berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah iman percaya kita, sia-sialah kesaksian kita. Saudara, ada orang bertanya, mengapa kebangkitan Yesus menjadi titik sentral pembincangan dalam teologi Kristen? Jawabannya adalah karena dengan kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Dengan demikian kita tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Allah. Saudara-saudara, kalau Yesus adalah Allah, maka pengorbanan dalam penebusan yang telah dikerjakannya menjadi pengorbanan yang sempurna. Kebangkitan Kristus telah memberikan kemenangan, mematahkan belenggu dosa, sehingga kita dapat berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sengat maut ialah belenggu dosa. Kebangkitan Kristus telah memberikan kemenangan kepada kita. Sebab itu bersyukurlah kepada Allah yang melalui Kristus telah memberikan anugerah kemenangan atas kuasa dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di Minggu Paskah ini kita akan mendengarkan firman Allah dengan tema menang dari belenggu dosa. Mari kita melihat nats kita terambil dari 2 Petrus maksud saya, pasal pertama ayat 3 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itulah Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepadamu iman kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalanmu akan Yesus. Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, yang menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Petrus ingin mengajarkan kepada kita untuk mengerti arti dari kebangkitan Kristus di dalam kemenangannya atas belenggu dosa. Berdasarkan pengaruh guru-guru palsu atau pengajaran-pengajaran sesat di masa itu, maka Petrus menuliskan bagian surat ini kepada seluruh jemaat atau orang-orang Kristen, agar mereka disadarkan kembali, agar benar-benar dapat hidup dengan kesungguhan hati, bukan lagi di dalam kelemahan dan kepura-puraan. Agar melaluinya mereka dapat mengantisipasi segala cara-cara dari guru-guru palsu yang diajarkan, yang dapat menanggalkan kehilangan iman kekristenan mereka. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di sini, yang pertama, kita melihat di dalam ayat yang ketiga, apa yang dikatakan di sana. Yang pertama dikatakan, karena kuasa ilahinya telah dianugerahkan kepada kita melalui kebangkitan Yesus, supaya kita hidup saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita dengan kuasanya yang ajaib. Jemaat sekalian, sadarilah bahwa kebangkitan Kristus telah memberikan kemenangan kepada kita. Melalui kebangkitan Kristus, kuasa dosa telah dipatahkan. Oleh sebab itu, jangan lagi kita hidup di dalam kondisi yang tidak mengenal akan Allah. Karena hanya dengan kuasa Allah yang diberikan kepada kita,
melalui pimpinan Roh Kudus kita mengenal akan kemenangan kuasa dosa itu sendiri. Nah, saudara, bagian yang kedua di sini menunjukkan kepada kita bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yakni hidup baru di dalam Kristus. Ini sangat penting untuk dapat kita mengerti bahwa ketika seseorang telah menjadi milik kepunyaan Kristus, bukan saja kuasa kemenangan melalui kebangkitan Kristus yang dapat dimilikinya, tetapi ia akan benar-benar dapat mengerti dan menanggapi janji-janji yang diberikan Allah melalui pemberitaan-pemberitaan firman. Karena disitulah ia akan menemukan kekuatan dari kasih karunia Allah jika ia dapat menjalani kehidupan seturut dengan janji-janji itu. Apa yang dimaksudkan dengan janji-janji itu? Yang dimaksudkan dengan janji-janji itu adalah supaya ia dapat mengalami kehidupan baru di dalam Kristus, sehingga dapat mengambil bagian di dalam kodrat ilahinya, yakni menjadi serupa dengan Allah. Di dalam kekudusannya, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, yang berkata, bukankah kita mengerti sekarang bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus? Kalau kita menyadari tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, maka kita tidak akan mungkin mempermainkan atau mempergunakan bait Roh Kudus ini sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Nah, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka kita harus memuliakan Allah melalui tubuh kita, di mana Allah telah mati memberikan hidupnya untuk menebus dosa kita dengan harga yang sangat mahal, dan semua itu telah lunas untuk dibayarnya. Di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 16, Petrus pun mengingatkan kepada jemaat di Asia Kecil supaya mereka menyadari tentang status dan kondisi keberadaan Allah. Seperti yang dikatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Identitas diri Allah sebagai pribadi yang maha kudus ini harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang telah ditebus melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, dengan demikian maka kita akan terluput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia, yakni dosa yang membelenggu, dosa yang memikat dan menawan kita. Kalau kita tidak mengerti ini dan tidak hidup di dalam kekudusan, mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, maka Anda dan saya tetap menjadi tawanan dosa. Kita akan tetap menjadi budak dosa. Kita tidak akan pernah menjadi pemenang sekalipun Kristus telah bangkit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah contoh misalnya dalam perjanjian lama, kehidupan orang-orang yang terbelenggu oleh dosa. Dikatakan mereka yang hidup di kota Sodom, pikiran mereka telah dibelenggu, ditawan oleh kuasa dosa. Mereka hidup di dalam kemaksiatan, menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan kedagingan. Mereka melawan kehendak Allah, mereka tidak mengerti kebenaran Tuhan. Sederhananya saja saudara, dari sifat-sifat dosa yang membelenggu kita, kebiasaan hidup yang melawan perintah Allah. Seperti apa? Amarah yang tidak terkendali, pikiran-pikiran yang negatif, hati yang penuh dengan kebencian, permusuhan, dan dendam. Ini adalah perilaku hidup yang terbelenggu oleh kuasa dosa. Itu sebabnya saudara-saudara, melalui kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari ini, menyadarkan kita kembali, mengingatkan kembali kepada kita bahwa status kita bukan lagi sebagai seorang berdosa, tetapi menjadi milik kepunyaan Allah. Kalau kita tahu bahwa kita adalah menjadi milik kepunyaan Allah, apa yang harus kita lakukan? Identitas diri kita harus diperbaharui seperti yang Allah mau. Jadi kita bukan lagi seperti kehidupan kita yang lama, tetapi kita telah menjadi ciptaan baru. Bukankah Paulus berkata demikian? Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sebab itu yang baru terus memperbaharui kehidupan kita dengan pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam hidup Anda dan hidup saya. Ia akan menuntun kita kepada jalan yang benar untuk melihat dosa sebagai sesuatu yang harus dihindari, sebagai sesuatu yang harus dijauhi, bukan dinikmati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perilaku kehidupan yang terbelenggu di dalam dosa harus kita kalahkan dan kita lawan, supaya kehidupan kita benar-benar menjadi serupa dengan Kristus. Kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga engkau tahu membedakan
manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Pemahaman yang diberikan oleh Paulus ini menyadarkan kepada orang-orang Kristen di kota Roma pada saat itu, di mana budaya kehidupan orang-orang di Roma bisa saja menguasai kehidupan mereka. Identitas kekristenan mereka bisa hilang karena kondisi budaya tersebut. Saudara, kehidupan kita di tengah-tengah zaman modern ini tidak seharusnya membawa kita jauh dari Allah. Tidak seharusnya membuat kita melupakan anugerah yang telah Allah berikan melalui kematian dan kebangkitannya. Disinilah yang perlu kita sadari. Sekalipun kita hidup di zaman modern ini, tapi kita tahu bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Status hidup kita harus sesuai dengan standar Allah, bukan standar dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ingatlah dan sadarlah bahwa upah dari dosa adalah maut. Berbicara tentang maut ini bukan hal yang sederhana, tetapi ini perlu digarisbawahi. Ini merupakan hal yang sangat mengerikan. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini yang menjadi bagian terpenting yang harus ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga dengan demikian kita mampu mengalahkan belenggu dosa yang telah menguasai kehidupan kita melalui kebangkitan Kristus yang sungguh-sungguh dapat kita alami di dalam hidup kita. Allah mau agar kita hidup kudus, kita dapat mengambil bagian di dalam kodratnya atau kodrat ilahinya, yakni hidup di dalam kekudusan. Sebab hanya orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, ia dapat mengalahkan kuasa dosa. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya kita lihat, justru karena itu, di mana Allah menginginkan kita hidup di dalam kekudusan, mulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 7 dikatakan begini saudara. Mari kita perhatikan bagian ini. Mulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 7. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Bagian ini kalau kita rangkum, ini merupakan buah roh. Jadi ketika seseorang telah hidup baru, dilahirkan baru di dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus, maka ia harus memiliki pertumbuhan iman yang sesungguhnya. Maka ia juga harus memiliki pengenalan akan Allah yang sebenarnya melalui karakter ilahi, yaitu buah roh yang ada di dalam hidupnya. Sebab tanpa memiliki karakter ilahi ini, tidak akan mungkin ia sanggup menjalani kehidupan dengan sukacita sebagai orang-orang percaya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, Petrus mengingatkan kembali kepada seluruh jemaat agar mereka mewaspadainya, yakni supaya mereka benar-benar harus bertumbuh di dalam iman dan karakter ilahi seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Saudara, mungkin Anda bertanya, apa pentingnya pertumbuhan iman dan karakter di dalam diri kita? Nah, saudara-saudara, ketika seseorang memiliki pertumbuhan iman dan karakter, maka ia akan semakin giat di dalam melayani Allah. Kenapa saudara? Karena dia mengerti apa yang menjadi keinginan Allah di dalam hidupnya. Ia mengerti akan panggilan hidupnya. Tidak hanya sekedar dia ada dan menjadi seorang Kristen tanpa melakukan apa-apa. Tetapi justru di dalam pengenalannya akan Allah, ia akan membaktikan hidupnya dengan cinta kasihnya kepada Allah. Pembuktian hidup kepada Allah dinyatakan dalam aktivitas hidupnya sehari-hari. Seperti yang telah saya katakan, bahwa orang-orang yang mengenal Allah di dalam karakter, di dalam pertumbuhan iman yang sesungguhnya, ia akan menjauhi yang namanya dosa. Nah, dengan demikian saudara-saudara, semakin ia mengetahui apa yang menjadi keinginan Allah di dalam hidupnya, dan ia akan menjauhkan perbuatan-perbuatan dosa itu yang menguasai kehidupannya. Orang-orang seperti ini akan siap untuk melayani Allah dengan kekuatan kuasa Allah. Dia akan benar-benar dapat melayani dengan antusias dan dengan sukacita yang sungguh-sungguh karena pengenalannya akan Tuhan. Saudara, kalau Anda dan saya mengenal akan seseorang dengan begitu baiknya,
Ketika ada seseorang memberitahukan kita kepada orang yang kita kenal, ya, mengenai karakter atau sesuatu yang buruk terhadap hidup orang itu, tentunya kita akan berkata, apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau katakan itu tidak benar, karena saya lebih mengetahui siapa orang tersebut. Nah, ini merupakan sebuah pengenalan. Nah, dengan pengenalan ini saudara, tidak mudah kita dikelabui oleh ajaran-ajaran yang bertentangan dengan hukum Allah, dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Justru disinilah kita dapat menelanjangi segala belenggu dosa tersebut dan mengalahkannya dengan kuasa Kristus yang telah bangkit dari kematian. Tetapi saudara-saudara, orang-orang yang tidak bertumbuh di dalam iman, dikatakan bahwa mereka juga tidak bertumbuh di dalam karakter. Mereka menjadi buta dan picik. Apa maksudnya saudara? Buta di sini memberitahukan kepada kita bahwa mereka tidak melihat akan kebenaran. Karena kegelapan itu telah menghalangi pandangan mata mereka. Kegelapan yang dimaksudkan di sini adalah dosa, ya, dan segala keinginannya. Itu sebabnya kalau orang-orang yang tetap hidup di dalam kegelapan, mereka tidak akan pernah melihat kebenaran dan mereka tidak akan bisa menemukan itu. Nah, di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita tetap hidup di dalam kondisi yang demikian, maka pengenalan kita akan Allah menjadi samar-samar. Tidak sesungguhnya pemahaman itu. Akhirnya karena pengenalan kita akan Allah yang semakin berkurang dan tidak jelas, maka kita tidak mampu untuk dapat melihat Allah. Mungkin kita hanya mereka-reka saja. Bahkan pengajaran-pengajaran yang disampaikannya itu mungkin juga tidak jelas bagi kita. Sehingga kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita tidak mengerti apa yang harus kita kerjakan supaya kehidupan kita ini dapat memuliakan Allah. Tetapi kalau kita benar-benar diterangi pikiran dan hati kita, mata kita terbuka untuk melihat kebenaran itu, maka kita tidak akan mungkin meninggalkan apa yang menjadi keinginan Allah di dalam hidup. Nah, saudara, kata picik di sini mempunyai arti orang yang tidak mampu menempatkan diri dalam posisi orang lain. Ia terlalu berpikiran sempit, merasa kalau dirinya yang paling pintar. Ini berbahaya sekali, ya. Kalau orang sudah buta kemudian picik, wah ini berbahaya hidupnya. Allah mau bahwa kita semua tidak lagi hidup di dalam kondisi yang demikian. Kita tahu bahwa kebangkitan dan kematian Kristus telah menghasilkan dasar iman Kristen yang sesungguhnya. Supaya melaluinya Anda dan saya tidak lagi hidup di dalam kecerobohan kita seperti masa-masa lalu kita. Saudara-saudara, Alkitab memberitahukan bahwa Allah menghendaki agar kita benar-benar hidup dalam pertobatan. Meninggalkan kebiasaan kehidupan kita yang lama. Banyak orang berkata, kenapa saya selalu jatuh ke dalam dosa? Bahkan saya tidak bisa meninggalkan kehidupan masa lalu saya. Apakah kuasa Kristus atau darah Kristus kurang mampu untuk menyelamatkan saya atau mengalahkan saya dari segala kebiasaan kehidupan saya yang lama? Saudara-saudara, jawabannya adalah bukan karena kuasa darah Kristus melalui kebangkitannya tidak sanggup untuk menolong kita, tetapi karena kita sendiri yang tidak membuka pikiran kita, hati kita untuk menerima Dia dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tidak bisa mengenal Dia, sehingga mata kita buta dan pikiran kita menjadi picik. Oleh sebab itu kita tidak melihat anugerah Allah yang besar melalui kebangkitannya. Anda dan saya tidak bisa menyalahkan. Kebangkitan Kristus tidak memampukan kita mengalahkan kuasa dosa. Kebangkitan Kristus tidak memampukan kita mengalahkan segala kebiasaan hidup kita yang lama. Jawabannya adalah karena kita yang sungguh-sungguh tidak mau hidup di dalam kebenaran itu. Ini yang berbahaya. Saudara, saya pernah mengenal seseorang yang dilayani kehidupannya seperti itu terus. Sampai dia katakan, saya bosan dengan kehidupan saya. Bahkan dia katakan, biarlah saya bunuh diri saja. Kenapa saudara? Karena ia tidak bisa keluar dari kebiasaan hidup yang lama. Selalu ia tinggal di sana. Sekalipun sudah dilayani, didoakan, tetapi ia seperti itu terus menerus. Kenapa saudara? Ternyata setelah diselidiki, ketika kita yang melayani dia, meminta dia setiap hari bisa membaca firman, berdoa dengan tekun dan penuh keyakinan.
tetapi dia tidak melaksanakannya. Perhatikan baik-baik, ketika seseorang tidak mau dekat dengan Allah, tidak mau mengenal Allah melalui firman-Nya, tidak akan ada sebuah perubahan yang mampu memberikan pemahaman yang baik di dalam pikirannya. Iblis menjadikan ia sebagai bulan-bulanannya. Iblis menawan dia sehingga ia tidak bisa keluar dari kebiasaan hidup yang lama. Dan dia berpikiran sempit, mengatakan bahwa kuasa Allah kurang mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di dalam hidupnya. Ini keliru, saudara. Sebab itu kalau hari ini kita sadar bahwa kebangkitan Kristus telah memberikan kemenangan atas belenggu dosa, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus membuka pikiran kita, mata kita untuk mengerti firman Allah, belajar dan berdoa melalui pemahaman yang dekat dengan Tuhan setiap hari akan membawa kita mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Berdasarkan pengenalan ini, saudara, maka Anda dan saya akan semakin dikuatkan untuk memisahkan diri dari kebiasaan hidup yang lama, meninggalkannya dan ikut apa yang diperintahkan Allah di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, karena itu, kalau kita tahu bahwa Yesus telah bangkit, maka kita pun harus hidup di dalam kebangkitan yang sesungguhnya. Jangan lagi hidup di dalam kekuatan dosa, tetapi hiduplah menurut panggilan Allah, yakni berpadanan dengan Injil Kristus. Di dalam kebangkitan Kristus memberikan kemenangan kepada kita untuk memiliki pengharapan hidup yang baru, yakni kesenangan dan kesukacitaan di dalam Allah. Biarlah saudara-saudara di dalam perayaan Paskah ini memberikan hati yang baru kepada kita, semangat yang baru kepada kita untuk tetap melayani Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan sudah menolong kami semua untuk melihat kepada kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa kebangkitan Kristus telah mengalahkan belenggu dosa. Sebab itu kami tidak ingin lagi hidup di dalam keterbelengguan akan kuasa dosa. Kami ingin menjalani kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Mampukan kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga kami dapat berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Berkati kami semua, berkati seluruh jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita di hari Paskah, mengalami kemenangan dari belenggu dosa. Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada 3 pokok doa pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mendoakan. Yang pertama, bersyukur untuk kasih Yesus melalui kebangkitannya. Kita beroleh keselamatan. Kiranya hidup kita terus mempermuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur, kita berdoa untuk apa yang sudah Tuhan nyatakan 2000 tahun yang lalu. Kita buka suara bersama. Bapa, kami bersyukur untuk kasih Kristus melalui kebangkitan di hari Paskah ini. Biarlah kami boleh hidup untuk Tuhan. Mampukan kami gerakan dan arahkan hati kami untuk mengikuti isi hati Tuhan. Bukan kedagingan kami lagi. Tolong setiap jemaat untuk bisa memaknai ini Tuhan. Agar mereka memperoleh kemenangan hari lepas hari. Biarlah kami boleh memuliakan Engkau. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Yang kedua, kita doakan untuk bangsa ini secara khusus untuk Kapolri dan BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme, dalam mengusut kasus bom bunuh diri dan dalam memberantas teroris di Indonesia. Doakan untuk keamanan bangsa kita. Kita tahu terorisme ini seperti sel-sel yang sulit sekali dilacak. Tapi kita terus berdoa supaya kepolisian, aparat pemerintah bisa benar-benar mengusut sampai ke akar-akarnya. Mari kita doakan agar banyak kaum muda yang tidak terpengaruh untuk menjadi teroris atau bomber di negeri kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berdoa bagi bangsa ini ya Tuhan, khususnya bagi aparat keamanan pemerintahan kami, Kapolri, kepolisian dan juga TNI Tuhan serta BNPT dalam membasmi terorisme di negeri kami. Kami berdoa supaya mereka bisa mengungkap semuanya
bisa melihat dengan hikmat bagaimana hal-hal seperti ini bisa bertumbuh di negara kami Tuhan. Kami berdoa supaya banyak anak-anak muda tidak terpengaruh karena beberapa kejadian beberapa hari terakhir ini Tuhan, kami melihat ada pasangan suami istri yang terpengaruh oleh paham radikalisme ini. Kami mohon supaya Engkau melindungi bangsa ini. Kami mohon kiranya kami bisa menyatukan hati, berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara ini. Ini doa kami untuk aparat kepolisian, TNI dan BNPT. Kiranya mereka bisa bersinergi menanggulangi terorisme, paham radikalisme yang sudah mengakar di negeri ini. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketiga, kita doakan untuk kesembuhan pasien COVID-19, khususnya mereka yang sedang dirawat. Kita berikan dukungan doa supaya mereka tetap semangat, tetap melihat bagaimana tangan Tuhan bisa memberikan kekuatan hari lepas hari. Kita doakan juga untuk dokter, tenaga medis, serta vaksinasi yang sedang berjalan di negeri kita. Kita doakan supaya semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Walaupun ada hal-hal teknis di lapangan yang mungkin banyak kesulitan, kita melihat biarlah Tuhan turut campur tangan. Aparat pemerintah boleh benar-benar bekerja sama dengan baik. Mari kita berdoa untuk kesembuhan pasien COVID, dokter, tenaga medis, serta vaksinasi yang berjalan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk para pasien COVID-19 yang sedang dirawat. Tuhan, berikan kesembuhan bagi mereka. Berikan ketenangan, kekuatan hati, agar mereka bisa tetap mengalami Tuhan di tengah-tengah pergumulan, khususnya umat-Mu di negeri ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk tenaga medis, para dokter, perawat, berikan mereka juga kekuatan untuk mereka bisa melayani para pasien ini. Berikan mereka kesehatan, mereka yang tidak lelah dan tidak jemu-jemu untuk merawat pasien ini Tuhan. Berdoa juga untuk proses vaksinasi yang masih berjalan. Biarlah pemerintah bisa berkoordinasi dengan baik, sehingga semuanya juga bisa berjalan dengan baik. Ini doa kami Bapa, untuk bangsa negara kami, untuk gereja kami, untuk umat kami. Dengarlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ini semua. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat beberapa warta. Beberapa warta, yang pertama Saudara, ada kelas bimbingan pranikah atau BPN periode 19 hari Selasa 6 April. Mohon dilihat tanggalnya bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan anak-anak muda yang sedang merencanakan pernikahan. 6 April jam 7 ada melalui Zoom BPN Sinode GKJ. Temanya Family Financial Planning. Pembicara Paulus Sulastri dan akan dilakukan melalui Zoom meeting. Skala Selasa 6 April jam 7. Bagi rekan-rekan muda, pasangan-pasangan calon suami dan istri, mohon memperhatikan pengumuman ini atau warta ini. Yang kedua, kelas SMK 2 akan diadakan pada hari Kamis tanggal 8 April jam 7 dengan tema doa puasa bagaimana. Pembicara Pendeta Bobi Mesa melalui Zoom. Link Zoom akan diberikan di grup WA masing-masing. Kiranya seluruh peserta SMK 2 dapat mempersiapkan diri dengan tepat waktu. Sekali lagi tanggal 8 April kelas SMK 2. Lalu seperti biasa rutin PD malam 7 April jam 7 live streaming Zoom. Pembicara Pendeta Bobi Mesak mengundang seluruh jemaat untuk mengikutinya. Persekutuan doa malam jam 7. Lalu ada kebaktian Persekutuan Komisi Wanita live streaming via Zoom pada hari Kamis 8 April jam 7. Tema saksi kubur kosong, pembicara Guru Injil Frans Pasaribu. Mengundang seluruh sobat wanita boleh hadir tanggal 8 April jam 7 via Zoom. Link Zoom akan menyusul. Terakhir kebaktian live streaming Minggu 11 April, pembicara Pendeta Randy Tirtanadi. Tema menang dalam peperangan roh, mengundang seluruh jemaat mengikutinya. Rutin setiap minggu dari Zoom, saudara ya. Mari kita terus berdoa, kita bisa terus dibentuk di dalam pengalaman-pengalaman ibadah kita masih secara online ini. Baik, demikian warta hari ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan
persembahan, saudara bisa melakukan QR code yang tersedia di layar. Saudara bisa scan melalui QR code dan memberikannya kepada gereja Tuhan ya. Dan sambil kita mempersiapkan persembahan, kita akan nyanyikan pujian Haleluya to the Lamb. I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, 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 hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand, every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Bait yang kedua. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, 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 hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand, every tongue, every tribe, every people, every land, every glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand, every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami dengan hikmat bisa mengelola untuk perluasan kerajaan Allah di tengah GKJ Sunter. Berikan kami kekuatan iman untuk kami bisa terus berjalan bersandar di dalam Kristus dalam situasi apapun. Inilah ungkapan syukur kami. Dengarlah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ini semua. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Mari Bapak Ibu, kita akan merayakan bersama-sama di dalam perayaan Paskah ini, perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk meninggikan Allah dengan sebuah pujian.
bawalah daku dekat ke salibmu. Biarlah pujian ini menghantar kita untuk semakin mengerti kasih Allah yang ajaib. Walau aku Yesus dekat ke salibmu, air hidup dan darahmu sucikan hatiku, sucikan hatiku. Mari kita sama-sama berdiri. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu saja kami ada sampai hari ini. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan kami akan menerima perjamuan kudus. Kami mohon ampun buat segala salah dan dosa yang sudah kami lakukan sepanjang minggu ini. Jadikan kami layak dan berkenan di hadapan Allah, supaya roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus memberikan kekuatan, iman yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita persiapkan diri kita. Mari kita mengambil roti dan anggur. Bapak Ibu, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita yang kita yakini dengan iman ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk menebus dosa dunia. Dengarkan sabdanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Minta dengan hormat Bapak Jans Yusuf pimpin kita dalam doa.
Amin. Silakan dimakan saudara. Bapak Ibu, mari kita mengangkat cawan yang berisi air anggur ini. Yang kita yakini dengan iman, ini adalah darah Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus dosa dunia. Dengarkanlah sabdanya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ya, minta Guru Injil Ripka berdoa bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami melalui kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus diingatkan Bapa untuk mengingat kasih Kristus yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Sehingga melalui kebangkitan-Mu kami dibebaskan dari belenggu dosa. Dan biarlah melalui sakramen ini juga Tuhan, kami diingatkan terus ya Bapa untuk semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minumlah. Bapak Ibu, kita masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah Paskah pagi hari ini. Kita menyanyikan doksologi untuk menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukan firman yang sudah engkau dengar. Beritakanlah dan jalani kehidupanmu. Tuhan memberkati. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera di dalam Kristus. Di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Dia memimpin kehidupan kita untuk terus berkemenangan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. 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 Silakan duduk. Kebaktian selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua.